kita mencari dengan kata Genji Indonesia di kolom YouTube, yang akan muncul tidaklah terlalu jauh dari video tanya jawab media terhadap Genji, atau sebuah reportase tentang Genji yang mempertanyakan kemampuan mereka, kesehatan mental, atau tentang stereotipnya yang katanya manja, suka healing, dan sebagainya. Atau ada juga para komedian yang mencoba mencari cuan dari generasi ini, seperti halnya media lainnya. Ya mungkin pencarian di YouTube saya terlalu perkotaan dan berdasarkan jejak pengguna masing-masing. Sekarang mari kita coba beralih dari YouTube ke media lain, yaitu portal media besar semacam Detik, Kompas, dan Tribun. Kita coba cari di media besar tersebut dengan kata kunci Genji saja. Hasilnya begitu tertebak bagi saya. Ada reportase yang memuat tentang politik terhadap Genji, seperti berita di detik.com dengan judul Survei CSIS, elektabilitas Ganjar tertinggi di pemilih Genji milenial. Atau di Tribun News dengan judul Populer bagi pemilih muda, Partai Golkar beri ruang untuk anak muda kreatif dan inovatif. Dan selain itu, ada juga puluhan reportase yang membawa nama Genji dengan survei pendapat, ajang kegiatan manis, kesehatan mental, sifat, karakteristik, peluang kerja, dan masih banyak lagi. Tetapi, apakah kalian merasa ganjal dengan reportase-reportase tersebut? Apalagi ketika kalian mencoba melihat sisi lain Genji yang berada di garis yang kurang beruntung, berada di garis prasejahtera, dan tidak merasa terhubung dengan semua reportase tersebut. Jika kalian cukup dapat mengerti yang saya katakan, tentu kalian tahu yang kurang dari reportase dan konten-konten tersebut. Menurut saya, media dan konten-konten tersebut kurang mengangkat tentang kaum generasi penghujung atau Z ini dari sisi yang lebih dekat juga nyata, yaitu tentang kaum underprivileged Genji. Apa itu dan kenapa saya bilang lebih dekat dan nyata? Mari kita kupas lepas hal tersebut. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata Genji di Indonesia? Apakah seorang pecandu teknologi, seorang yang paham akan keuangan, atau seorang pengguna sosmed handal yang kontennya juga kebanyakan dibuat oleh mereka sendiri? Atau juga seseorang yang dihiasi gemerlap indahnya pendidikan dan pemerintahan yang semakin baik? Jika semua itu ada di benak kalian semua, maka selamat, kalian telah dicuci otak oleh para media besar, pemerintahan, dan para pembuat survei. Karena yang digambarkan oleh mereka juga persis seperti itu. Mereka memberi gambaran bahwa Genji itu adalah seseorang yang penggemar teknologi, jika kita mengganti kata pecandu yang terkesan bukan gaya mereka. Dan juga selain penggemar teknologi, mereka juga kreatif dan terpelajar. Namun, jika kita beralih ke media alternatif lainnya, paling yang didapat hanyalah berupa gangguan mental yang dimiliki oleh Genji, keresahan identitas, dan masih banyak hal lainnya yang tentunya di luar dari media mainstream, tetapi isu-isunya tidak begitu tajam memotret Genji tersebut ya. Dan semua hal-hal tersebut akhirnya menjadi gambaran dan juga patokan umum terhadap si Genji ini di Indonesia. Tetapi, namun, ya, bagaimana jika saya katakan sebuah fakta kepada kalian semua bahwa pada 2021, 3,8 juta Genji adalah pengangguran alias tidak punya pekerjaan atau sedang mencari. Dan angka ini diambil dari data angkatan kerja rentang usia 15 sampai 24 tahun, yang mana itu adalah angkatan Genji. Dan hal ini mengenaskan karena jumlah tersebut hampir setengah dari jumlah pengangguran di Indonesia yang berjumlah 8,7 juta. Dan saya pikir hal ini sangatlah berbanding jauh dengan konten yang berhamburan di internet yang selalu membawa narasi Genji yang asik-asik saja untuk ditonton. Namun sebenarnya jauh dari realitas sebenarnya. Saya dapat memberikan sebuah analogi. Jika menurut saya adalah ini
bagai awan gelap yang menutupi pandangan kita terhadap langit cerah yang bermanfaat. Dan karena narasi yang mereka bawa hanyalah tafsir-tafsir atas minoritas Gen Z saja, mereka bilang Gen Z ini suka pilih-pilih cari kerja, padahal data menunjukkan mayoritas Gen Z sedang mencari kerja alias pengangguran, yang mana hal ini sangat berbanding terbalik dengan pengungkapan media yang selalu menyorot Gen Z minoritas yang beruntung, namun tak pernah memberikan tempat bernaung para Gen Z yang kurang beruntung ini. Paling banter, mereka memberi suara kaum Gen Z kurang beruntung ini lewat fenomena Citayam Fashion Week, yang kaya akan tongkrongan para anak muda yang kurang beruntung. Jika ditelusuri lebih dalam, mungkin hasilnya tidak hanya beberapa anak yang lepas sekolah, tetapi ada juga keluarga kurang harmoni, atau masalah KDRT begitu di keluarga, atau ada juga kesenjangan, dan niscaya tidak hanya ada beberapa saja, tetapi banyak sekali dan jutaan jumlahnya Gen Z yang tidak beruntung ini. Tetapi selain fakta bahwa 3,8 juta Gen Z adalah pengangguran, ada fakta lain juga yang menambah rasa mengenaskan Gen Z tersebut. Fakta lainnya adalah pada 2021, para Gen Z yang berusia 15-19 tahun yang sudah bekerja, gajinya pun rata-rata tidak begitu layak, yaitu hanyalah 1,5 juta per bulan, dan untuk yang angkatan 20-24 tahun rata-ratanya juga tidak jauh berbeda, hanya 2,1 juta per bulan. Nah, itu rata-rata ya, rata-rata gajinya gitu. Ya itu sangat mengenaskan sih, karena UMP pun itu paling cuma Jogja gitu, atau Solo gitu, atau yang masih terbilang sedikit gitu. Dan itu adalah sebuah fakta yang menyedihkan, karena media memberi penyematan Gen Z, orang yang suka teknologi, paham akan literasi keuangan, padahal mayoritas mereka mikirin gaji untuk kehidupan sehari-hari pun ya bahkan sudah susah, apalagi memikirkan hal-hal lain macam hal-hal yang tidak terpikirkan gitu. Dan selain isu bahwa gaji mereka sedikit, kita juga tahu bahwa isu lain seperti kekurangan gizi dan stunting juga dimiliki oleh Gen Z ini yang kurang beruntung. Dan ternyata ya, dibalik saya sadari juga, dan mungkin kalian sudah sadari juga, ternyata dibalik indahnya konten yang mengumbar gaya hidup ini dan juga tren masa kini, dibalik indahnya konten-konten tersebut, yang mana menurut saya kontennya itu sangat nirfaedah, bahkan jika saya coba bandingkan dengan beberapa bab buku yang saya baca, akan lebih berfaedah menurut saya. Jadi sekarang pertanyaannya, kemana sorotan media dan pemerintah? Masa Gen Z kurang beruntung ini hanya jadikan data saja oleh Badan Pusat Statistik? Kemana suara-suara hilang ini akan dibawa? Apa suara ini akan dibawa ketika kampanye kekuasaan saja? Padahal mereka Gen Z yang butuh pertolongan dari pihak banyak. Kenapa mereka hanya diberi kepalsuan gambaran yang dibentuk oleh kalian semua? Di balik indahnya konten romantis para Gen Z, ada realitas yang terabaikan dari mereka. Realitas yang asli, realitas mereka yang susah mencari kerja, pengangguran, gaji pas-pasan, putus sekolah, kesenjangan, dan bukan mereka yang berada di dalam gambaran gelembung media di beberapa pihak pemerintah. Dan jika masalah ini tidak segera dianggap serius, mungkin para Gen Z yang kurang beruntung ini akan sangat sulit untuk mendukung bonus demografi di masa mendatang yang akan didapati oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya mungkin memang ada SDGs atau Sustainable Development Goals yang diusung PBB, yang salah dua tujuan mulianya adalah mengakhiri kemiskinan dan mencapai kesetaraan. Ditambah ada Pembangunan Nasional Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata baik secara material dan spiritual. Saya kira selain hal itu, perlu juga reportase dan perhatian yang serius terhadap Gen Z yang kurang beruntung ini. Dan menurut saya jangan lagi diberi kepalsuan yang akan memberikan kesadaran palsu juga. Berikan mereka kebenaran juga perhatian yang serius. Karena jika kalian tidak mencoba memahami dengan serius, tetapi malah menutup mata, maka hal itu tanda
kalian tidak mencoba memecahkan suatu persoalan, tetapi malah mengurungnya berharap tidak terjadi hal buruk selanjutnya. Dan untuk catatan kaki, data Genji, pengangguran, dan upah minim saya dapatkan di buku Statistik Indonesia 2022 buatan Badan Pusat Statistik yang tentunya datanya bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk PDF-nya jika kalian penasaran juga bisa di-download di situs Badan Pusat Statistik dengan mudah ya. Dan di akhir kata, saya hanya ingin mengutip peneliti CSIS di Departemen Politik dan Perubahan Sosial bernama Edward Gani Surya Hudaya. Dan saya ingin mengutip judul bukunya yang berjudul Tak Perlu Ratu Adil. Ya, saya setuju terhadap judulnya Tak Perlu Ratu Adil. Dan saya ingin menambahkan dari setuju saya yaitu, ya kita tak perlu ratu adil, tapi kita perlu adil. Bukan yang ada karena ratu adil, yang menyebar berbagai jenis keadilan, tapi kita semua penyebar keadilan itu. Bukan ratu, raja, apalagi pemerintah, tetapi kita semua.